Joao Mota, seorang petani modern dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, memiliki cita-cita besar untuk membangun kemandirian petani Indonesia yang bebas dari tekanan oligarki. Kendala yang kita alami selama ini itu adalah masalah mahalnya dalam kita bertani. Nah, kita harus kembali kepada alam, di mana petani itu harus berpedoman pada 3 nilai utama, yaitu pertama, simple, mudah, dan murah. Jadi simple, mudah, dan murah itu harus menjadi satu dasar dalam orang kembali kepada alam. Nah, salah satunya itu kita dengan metode Jadam itu. Jadam adalah satu singkatan dalam bahasa Korea yang bermakna orang yang menyukai alam. Pertanian organik Jadam adalah kombinasi dari prinsip-prinsip pertanian tradisional alami dengan praktik dan inovasi ilmu pengetahuan modern. Metode Jadam dikembangkan oleh Yoon Sang Cho, petani Korea. Metode Jadam itu adalah suatu revolusi pertanian yang membawa kita kembali kepada suatu keadaan pertanian ultra murah, bukan super murah ya, ultra murah. Saya berani tekankan itu karena harganya benar-benar sangat murah dan itu benar dan sangat efektif. Ini contoh tanah yang boleh kita bilang tidak ada kandungan mikrobanya. Kenapa? Bisa kita lihat tanah yang tidak ada kandungan mikrobanya, density-nya sangat tinggi. Ketika kita remak, itu dia menjadi lengket. Ketika saya lempar ke bawah, dia tidak akan pecah, hancur. Dia masih tetap utuh. Saya ambil kembali supaya teman-teman lihat bahwa ini tetap utuh. Tanah seperti ini menunjukkan bahwa unsur haranya sangat rendah dan kandungan mikrobanya sangat rendah. Sehingga untuk tanaman-tanaman hortikultura sangat tidak efektif. Metode pertanian organik Jadam sangat mengutamakan keseimbangan serta kesehatan tanah sebagai media tanam. Perkembangan, pertumbuhan, serta hasil panen dari suatu tanaman sangat bergantung pada pertumbuhan akar yang baik. Jika kesehatan dan keseimbangan tanah baik, maka pertumbuhan akar tanaman juga akan baik. Salah satu dari inovasi Jadam adalah Jadam Microbial Solution atau JMS. Jadam Microbial Solution itu adalah solusi bagaimana kita mengemburkan tanah kembali dan menghidupkan mikroba-mikroba dalam tanah, sehingga tanaman yang kita tanam ke dalam tanah dia akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang maksimal. JMS adalah larutan yang berisi jutaan mikroorganisme tanah, berfungsi menguraikan sisa-sisa organik yang telah mati untuk dikembalikan ke tanah dalam bentuk unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sehingga apabila tercukupinya mikroorganisme tanah, maka unsur hara yang diproduksi pun dapat meningkat. Dengan terbentuknya keseimbangan mikroorganisme pada media tanam yang digunakan, maka pertumbuhan tanaman akan jauh lebih sehat dan produktif. Larutan JMS dapat dibuat dengan mudah dengan menggunakan sedikit bahan saja, yaitu air lunak atau air hujan, humus daun, kentang, dan garam krosok atau air laut. Bahan yang harus disiapkan: 15-20 liter air hujan, 2 kg tanah di perakaran bambu, setengah kilogram kentang yang sudah direbus, 1 sendok makan garam krosok atau garam curah, ember dengan kapasitas 15-20 liter, baju kaos kaki bekas, serbet atau penutup ember. Proses pembuatan: air dimasukkan dalam ember dan masukkan garam krosok, diaduk sampai larut. Tanah perakaran bambu dimasukkan ke dalam kaos kaki bekas, masukkan ke dalam ember yang berisi air. Sambil diremas-remas, lalu ikat dengan posisi menggantung di dalam ember. Masukkan kentang rebus yang sudah dingin ke dalam kaos kaki, kemudian diremas-remas, lalu dimasukkan ke dalam ember yang sama dengan rendaman tanah bambu. Kemudian tutup ember dengan serbet atau penutup lainnya yang tidak terlalu rapat. Inkubasi selama 1-3 hari sampai muncul buih yang banyak. Setelah itu dapat diaplikasikan dengan disiram ke tanaman atau dikocor dengan dosis 1 bagian JMS
diencerkan dengan 10 bagian air. Pengocoran dilakukan pada sore hari sebanyak 200-250 ml per tanaman. JMS bisa dibuat sesuai target tanaman. Misalkan ingin menanam tomat, tambahkan tomat juga ke dalam ramuan tadi untuk mengembangkan mikroba fungsional khusus yang dioptimalkan untuk kesuburan tomat. Setelah tanaman itu tumbuh, masalah berikut yang dihadapi oleh petani itu adalah menangani hama. Menangani hama itu salah satu solusinya dengan kita menggunakan jadam sulfur. Jadam sulfur itu adalah suatu metode penanganan insektisida organik yang hasilnya bisa dibilang 95% berhasil. Dan kalau untuk kopi itu 99,8% berhasilannya, dan itu sudah diuji coba secara ilmiah, sudah digunakan di Hawaii dalam menangani penyakit kopi di sana. Khususnya untuk patek, cabai, itu keberhasilannya sampai dengan 98%. Dan itu sangat luar biasa, dan juga jadam sulfur itu menjadi memperkaya tanah itu sendiri karena dia ada kandungan mineralnya, karena pada pembuatannya dicampur juga dengan garam. Berikut adalah cara membuat jadam sulfur. Teman-teman sahabat petani, kita hari ini coba mempraktekkan cara fertilizer atau insektisida, penanganan insektisida secara alami, yaitu kita menggunakan metode jadam atau jadam sulfur. Gunakan sarung tangan karet panjang, sepatu pelindung, kacamata dan masker untuk melindungi diri dari bahan kimia yang berbahaya. Untuk menghasilkan 10 liter jadam sulfur, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuatnya. Sulfur 2,5 kg, soda api 2 kg, garam krosok 250 gram, air 10 liter, wadah tahan panas yang bisa menampung 10 liter cairan. Semua bahan bisa didapatkan dengan mudah di toko kimia atau membeli secara online. Kita pertama akan menuangkan sulfur powdernya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Ini baunya agak kencang, jadi tuanginnya pelan-pelan. Kemudian tahap berikutnya kita tuangkan adalah 2 kg caustic soda atau soda api. Juga soda api ini baunya kencang dan sangat keras, jadi penuangannya harus pelan-pelan dan harus pakai masker. Tahapan berikutnya kita akan menuangkan garam. Kalau tidak ada garam krosok, bisa pakai garam biasa, tapi sebaiknya garam krosok itu. Setelah semua tertuang, masukkan air secara perlahan untuk tahap pengadukan pertama. Setelah airnya tertuang, kita segera mulai mengaduk. Sebaiknya mengaduk pakai bambu atau pakai kayu, jangan menggunakan besi karena sangat panas. Nanti suhunya bisa naik sampai 150 derajat. Terus aduk sampai semua belerang benar-benar meleleh dan mulai mendidih. Proses ini bisa memakan waktu antara 10 hingga 20 menit. Dan kita terus mengaduk sehingga nanti dengan rata dia akan membantu. Nah, bisa dilihat mulai ada suhu panasnya keluar. Kita akan segera menambah air ke dalam wadahnya untuk mengurangi panasnya, karena sudah mulai bisa dilihat bahwa mulai mendidih. Masukkan air berikutnya untuk mengurangi panas. Kemudian lanjutkan mengaduk-aduk sehingga sisa-sisa sulfur benar-benar habis mencair. Sampai benar-benar sudah cair, kita terus mengaduk, jangan berhenti, dengan merata. Kita biarkan sekitar 2-3 jam, kemudian sudah bisa kita distribusikan dalam wadah-wadah kecil untuk disimpan.
Jadam sulfur ini bisa diaplikasikan dengan dosis 2 ml jadam sulfur untuk 1 liter air. Jika menggunakan wadah semprot ukuran 16 liter, campurkan air dengan jadam sulfur sebanyak 30 ml. Jadam sulfur efektif untuk membasmi hama dan penyakit, sekaligus meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Selain mengendalikan serangga, jadam sulfur juga efektif melawan sebagian besar patogen, termasuk antraknosa. Jadam ini aman untuk kulit dan bisa juga digunakan untuk penyemprotan kepada kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi untuk mengurangi bakteri-bakteri pengganggu atau salmonella yang tumbuh di tempat makanan ternak kita. Dari 10 liter jadam sulfur, bisa diaplikasikan untuk kurang lebih 330 alat semprot ukuran 16 liter untuk lahan tanaman seluas 10 hektar dengan biaya hanya sekitar Rp100.000 saja. Dan ini sangat murah dan dijamin khususnya untuk hama atau jamur kopi itu keberhasilannya sudah diuji sampai 99,8% keberhasilannya, artinya hampir 100%. Dengan kita menggunakan, biasanya kita untuk menangani 1 hektar kebun kopi itu kita menghabiskan 6 juta. Ini kita cukup menghabiskan Rp100.000. Metode jadam menjadi harapan bagi para petani yang selama ini sangat tergantung dengan industri kimia lewat penggunaan pupuk maupun penanganan hama yang membuat biaya usaha pertanian menjadi sangat mahal. Metode jadam menyediakan alternatif input industri pertanian yang terjangkau bagi petani, membantu petani di berbagai aspek pertanian, mulai dari pengelolaan tanah hingga pengendalian hama. Metode ini benar-benar memotong biaya usaha pertanian sampai 95%, sehingga petani akan menjadi lebih sejahtera. Namun sayangnya, informasi tentang metode jadam belum banyak diakses secara luas di kalangan petani kita. Jadam itu sudah diuji secara ilmiah. Tidak perlu ada keraguan lagi, tetapi selama ini kita tidak tahu kenapa ada keterbatasan informasi atau kesengajaan dari pihak tertentu untuk menghalangi distribusi atau penyebaran informasi tentang metode jadam ini. Revolusi pertanian itu telah memanipulasi produksi dengan menggunakan kimia dan kita akhirnya menjadi tergantung, dan akhirnya ketergantungan itu membuat kita menjadi ada ketakutan kita untuk kembali lagi kepada satu metode yang murah. Negara pun harus turut hadir memberikan proteksi yang cukup kepada petani Indonesia, serta mampu menjadi konduktor yang baik dalam menyelaraskan kepentingan nasional di sektor pertanian dengan korporasi terkait, seperti industri pupuk dan pembasmi hama kimia, serta importir pangan. Karena petani itu, kembali saya mengulang lagi, harus mudah, sederhana, dan murah. Prinsip pertanian itu kita hanya bisa lakukan apabila kita memiliki satu pemimpin yang punya vision membangun kemakmuran bangsa dan harus punya suatu keberanian dalam mengambil keputusan dan mengendorse, sehingga kita memaksa petani dengan cara memberikan jaminan kepada petani apabila dia menggunakan full organik atau full metode jadam, itu apabila terjadi kegagalan pemerintah harus hadir untuk mengganti, dan pemimpin yang berani untuk mengambil keputusan adalah pemimpin yang harus dipilih oleh rakyat. Jadi kita bukan petugas-petugas partai yang ditunjuk oleh oligarki menjadi pemimpin. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mewakili petani dan tidak berpihak kepada ekonomi yang sederhana, murah, dan mudah itu. Stigma petani Indonesia yang termarginalkan dan tidak berdaya sudah harus ditinggalkan. Petani harus memiliki kendali dan kepemimpinan atas pertanian. Saatnya menumbuhkan kebanggaan sebagai petani. Bahkan bagi generasi muda, menjadi petani layak sebagai sebuah lifestyle baru. Prabowo Subianto, the man of our time.